Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Masih tetap semangat? Siap untuk menerima pembelajaran? Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini Ibu akan mengecek kebersihan, kelengkapan pembelajaran kalian dan nanti akan disusul absensi. Bagaimana untuk petugas piket hari ini sudah menjalankan tugasnya? Ya. Untuk kelengkapan belajar sudah dibawa semua anak? Oke, untuk kehadiran hari ini sekretaris mana? Saya Bu. Siapa yang tidak hadir nak? Yang tidak hadir hari ini 2 orang, Nelson dengan Nabil. Iya. Keterangannya sakit semua Bu. Nelson dan Nabil. Masih ada? Tidak Bu. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang belum sempat hadir hari ini karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kumpul bersama-sama lagi dengan kita di sekolah ini untuk melakukan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian mengulang kembali, ya, mengulang kembali materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Materi kita minggu lalu, siapa yang masih ingat? Kira-kira kita, Saya Bu, ya, mempelajari materi apa, Pak Nur? tentang ilmu ekonomi. Tentang ilmu ekonomi. Siapa yang masih mengingat apa itu arti dari ilmu ekonomi? Saya Bu. Ya, Angel. Arti dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Iya, jadi masih ingat ya dengan materi kita minggu belakang, yaitu materi tentang ilmu ekonomi. Ya, untuk memotivasi kalian biar tambah semangat untuk belajar. Jadi kita akan melakukan ice breaking, ya. Kalian perhatikan aba-aba dari ini, ya. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Jadi hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan adalah di sini ada tujuannya, ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui
Gambar yang kedua di sini adalah Gambar. ya, gambar alat elektronik atau komunikasi. Yang ketiga di sini kalau kita perhatikan apa itu Mak? Ya, gambar rumah mewah. Yang keempat di sini apa? Ya, orang yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Yang kelima di sini apa? Ya, orang yang sedang melakukan kegiatan beribadah. Selanjutnya di sini apa kegiatannya? Ya, orang yang sedang melakukan sarapan atau makan. Dan yang terakhir di sini adalah kegiatan. Iya, di sini adalah lebih ke tabungan ya. Jadi itu adalah kegiatan materi kita hari ini. Nah, kira-kira nih, menurut pendapat kalian ya, setelah Ibu menayangkan gambar yang ada di layar monitor, kita mau belajar apa coba? Saya Bu, Ya, Bintang? kita akan belajar tentang kebutuhan. Iya, benar sekali ya. Jadi kita akan belajar tentang kebutuhan. Siapa lagi yang bisa? Apa Saya, yang Bu. kita pelajari ya, Rio? Dari gambar yang Ibu tampilkan, kita akan belajar macam-macam kebutuhan. Iya, betul juga. Jadi selain dari kebutuhan, macam-macam kebutuhan juga yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang ya, tugas kalian sebelum Ibu membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kemarin 2 hari yang lewat Ibu sudah memberikan penilaian ya berupa soal yang Ibu kirimkan lewat grup ya, lewat Google Form ya, di mana di situ Ibu sudah mendapatkan hasil ya, hasil dari jawaban kalian yang sudah Ibu susun jawaban itu berdasarkan nilainya ya. Apakah kalian di sini sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu susun? Ya, ya. Jadi kalau kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu susun, di sini akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok kalian kerjakan di sini. Tujuan dari pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi siswa mampu mengidentifikasi gambar dan mengelompokkan macam-macam kebutuhan. Jadi nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi gambar-gambar dan mengelompokkan macam-macam kebutuhannya ya. Terus nanti tugas yang kedua LKPD kelompok 2 di sini, perintah yang akan kalian kerjakan adalah siswa mampu memahami skala prioritas kebutuhan dengan alasan yang tepat. Jadi yang kalian kerjakan adalah di sini membuat daftar kebutuhan sehari-hari dan jelaskan mengapa kalian membutuhkannya. Dan yang ketiga, tugas LKPD-nya. Jadi siswa mampu menganalisis ya dampak pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tugas yang ketiga, kalian di sini adalah memperhatikan gambar dan menganalisis kasus yang ada di gambar tersebut ya.
oleh Andi dan Budi. Yang keduanya, apa dampak positif dan negatif dari cara mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya mereka menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan. Nah, dari pertanyaan ketiga, timbullah di situ ilustrasi, tulislah jawaban ya dengan contoh-contoh dampak positif dan negatif pemenuhan kebutuhan. Ya. Jadi, selama diskusi di sini Ibu akan memberikan penilaian terhadap kalian. Yang pertama di sini ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Ya, jadi selama kalian berjalan untuk melakukan diskusi, ya pengetahuannya nanti apa yang akan Ibu lihat, yaitu keaktifan kalian di dalam kelompok. Ya, keaktifan kalian dalam kelompok, kerjasama kalian, kolaborasi kalian, ya. Terus apa lagi nanti keterampilannya. Jadi kalau keterampilan itu pas presentasi ke depan, ya, tanya jawab dari setiap kelompok yang maju, ya. Sikap, jadi sikap itu harus disiplin, ya, tanggung jawab, terus benalar kritis juga, ya. Jadi semua penilaian di saat kalian melakukan diskusi akan Ibu lakukan penilaian individu dan kelompok. Kira-kira instruksi Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Bisa kalian mengerjakan? Bisa, Bu. Sudah mulai bekerja? Boleh pinjam penggarisnya? Jangan lama ya, sudah Bu Ustaz. Ada nomor 1. Nanti kita kelompokkan. Ini kita cari alasannya dulu ya. Mendapatkan kehidupan. Kedua, ada kesulitan dalam menjawab. Juga mendapatkan perlindungan. Sudah belum digaris? Sudah. Nah, Ibu kan sudah ada ya? Belum. Tambahkan untuk merealisasikan dan mengurangi stres. Ibu, ya. Ini sudah dapat semua.
meja menu sama serumah. Nah, bisa ada meja tertutup baca, mengikuti obat Contoh yang tidak perlu. merelaksasikan dan mengurangi stres, bisa iya nanti. Jadi untuk ini apa? Udah belum? Sampai sini. Enggak, buat dulu. Ya, sudah siap kira-kira anak-anak kita untuk presentasi? Sudah siap kita untuk melakukan presentasi. Silahkan kelompok 1 siap-siap untuk presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Angel kami. Pada Angel kami bersiap. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Dari diskusi kami tadi, kami menemukan 7 kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan yang akan datang. Contoh dari kebutuhan primer yang ada di gambar yaitu makanan, bahan makanan. Contoh lain seperti pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan contoh dari sekunder, di sini terlihat barang-barang elektronik. Contoh lain adalah alat komunikasi. Sedangkan kebutuhan tersier, di sini terlihat perhiasan mewah. Contoh lain seperti rumah mewah, mobil mewah, dan motor mewah. Di sini terdapat juga kebutuhan jasmani, yang contohnya adalah seperti olahraga dan jalan-jalan. Kebutuhan rohani yaitu beribadah dan meditasi. Sedangkan kebutuhan sekarang seperti contohnya, misal kita sedang sakit, berarti kita membutuhkan obat segera juga dan tidak bisa ditunda. Atau kita dalam keadaan lapar, berarti kita membutuhkan makan dan harus segera melakukan makan. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah menabung atau investasi. Menabung atau investasi ini bisa dilakukan atau bisa dilakukan nanti atau ditunda, karena kebutuhan ini bersifat kebutuhan nanti atau yang akan datang. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya, apakah kebutuhan rohani termasuk ke dalam jenis kebutuhan manusia? Jelaskan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan bagaimana pemahaman tentang kebutuhan dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan secara efektif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah kebutuhan rohani termasuk ke dalam jenis kebutuhan manusia? Jelaskan. Ya, kebutuhan rohani termasuk ke dalam jenis kebutuhan manusia. Karena selain kebutuhan fisik, manusia juga memiliki kebutuhan non-fisik seperti makan, minum, atau tempat tinggal. Manusia juga memiliki kebutuhan non-fisik atau rohani yang mana berkaitan dengan aspek batin, jiwa, dan spiritualitas manusia. Terima kasih. Kira-kira ada pendapat atau masukan, Mak? Ada, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau kebutuhan rohani itu penting, apa saja contohnya? Baiklah, contoh dari kebutuhan rohani yaitu seperti beribadah, bermeditasi, berkarya seni, berinteraksi sosial, belajar, serta mengembangkan diri. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, pemahaman tentang kebutuhan dapat membantu seseorang dalam pengelolaan keuangan secara efektif dengan cara 1. Mengidentifikasi kebutuhan pokok. Yang kedua, mengutamakan pengeluaran. Yang ketiga, menetapkan anggaran. Yang keempat, mengelola tabungan. Dan yang kelima, menghindari pengeluaran impulsif. Dengan memahami kebutuhan
kebutuhan, seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, menghindari hutang dan mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, ada pula kesimpulan dari kelompok kami yang membahas materi tentang macam-macam kebutuhan. Adalah bahwa kebutuhan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan memahami macam-macam kebutuhan seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, menghindari hutang, dan mencapai tujuan keuangan. Demikian kesimpulan dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah melakukan diskusi. Biar kita tidak tegang ya, kita melakukan penyegaran kembali. Ya. Perhatikan apa-apa dari Ibu. Kita akan melakukan ice breaking ya, anak-anak. Sudah siap? Fokus. Perhatikan apa-apa dari Ibu ya. 1, 2, 3. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Sikat. Perhatikan, kita sedang melakukan presentasi di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan atas materi kita hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Nur. Kesimpulan dari menurut kelompok kami yaitu kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, di mana pengelompokannya terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Iya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sekarang yang dipertanyakan, pesan apa sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Haji. Bagi saya, setelah saya mempelajari materi tentang kebutuhan manusia, saya menyadari bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam dan kompleks. Hal berkesan setelah saya mencoba menerapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok utama. Setelah saya menerapkan kebutuhan primer, saya bisa mempertahankan kelangsungan hidup saya dan mensejahterakan kehidupan saya. Iya, terima kasih. Itu kesimpulan dari Haji. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah ya, jadi pentingnya untuk memahami kebutuhan manusia. Ini kita ambil 3 ya. Yang pertama adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah menyusun perencanaan hidup. Ya, jadi untuk lebih menguatkan lagi materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan video yang ada di layar monitor. Ya, jadi silakan kalian tonton di sini. Ya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhan saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih
masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adikku tadi minta dibelikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku kalau adikku demam. Jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana. Kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kira-kira nih, siapa yang bisa memberikan tanggapan atas video yang sudah Ibu tayangkan barusan? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Nur. Kita bisa mengetahui beberapa macam kebutuhan, itu berasal dari intensitasnya, dari sifatnya, dari waktunya, dan dari subjeknya. Ya, silakan Angel. Tapi selain dari kebutuhan menurut intensitasnya, menurut sifatnya, dan menurut waktunya, kebutuhan juga ada yang menurut subjeknya. Kira-kira sekarang nih yang Ibu tanyakan, kesan apa sih yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Jadi menyenangkan, jadi bisa tahu ya macam-macam kebutuhan itu apa saja, terus jenis-jenisnya dan kegunaannya. Ya. Nah, untuk tugas kalian nanti ya di sini Ibu memberikan tugas tambahan mengenai tentang macam-macam kebutuhan ya. Sifat tugasnya ini bebas. Silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Tugas yang akan Ibu berikan adalah tentang materi kita kebutuhan hari ini. Ibu di sini akan menyampaikan materi minggu depan adalah kebutuhan menurut subjek ya, kebutuhan menurut produksi, kebutuhan menurut waktu ya, dan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya ya. Jadi sekarang kita tutup, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Di